Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh Yayasan Al-Ma'arif Gubong, Yayasan Bani Karim, masyayikh Pondok Pesantren Shafa Az-Zahra, wabil akhos beliau panjenenganipun Abah Kyai Haji Imam Sofwan Dalah Umi soho para Gus dan Ning, nek jamak berarti Gawagis dan Nawaning, segenap Dewan Asatid Pondok Pesantren Shafa Az-Zahra. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau yang berhalangan hadir, tetap saya hormati santriwan, santriwati Pondok Pesantren Shafa Az-Zahra, khususnya para pengurus OSIP, organisasi intra pesantren. Nah, tadinya organisasi santri intra pesantren, tapi ngendikane Abah Imam Sofwan, nek ana santrine ketoke mindon gaweni, bahasane ra iso praktis. Nah, wis nek ning pesantren iku wis makna santri, ora lah ana santrine tetep santri. Akhirnya santrinya dihapus menjadi organisasi intra pesantren. Singkatane ajet OSIP. Ana logone ta? Oh, ada itu. Tapi tidak ada logonya Shafa Az-Zahra, itu besok direvisi. Yang berbahagia, syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah di majelis yang insya Allah mubarak. Kalau saya baca undangannya, nek tak waca iku agendane telu iki mau. Agenda pertama nisfu Sa'ban, senajan wis kelewat rada aduh. Agenda kedua adalah penutupan Jam'iyah Kitobah Al-Mustafa, dan agenda ketiga menyongsong bulan Ramadan. Insyaallah majelis ini mubarak. Nah, telu-telune apik ya, telu diborong dadi siji tunggal sama majelis ya, 3 kebaikan menjadi satu. Nah, iki antara ngirit atau medit atau memang sengaja untuk memborong 3 agenda ini. Yang jelas agenda ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh harap kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah besok. Jadi nek awak dhewe iku ora entuk syafaat iku ketoke kok rada ora pantes ya, mlebu swarga iku munggah swarga iku rada ora pantes. Berkali-kali saya katakan kemarin di Diniyah Ulia itu saya sampaikan, seumpama kok umure awak dhewe iki 60 tahun, selama hidup ini kita sholat 5 waktunya full. Nek di total iku nek awak dhewe iku salat sedina sewengi iku setengah jam. Artinya kalau usia kita 60 tahun itu kita hanya salat 2 tahun berbanding dengan 60 tahun. Niku nek kayak layar pecetat awake-awake langsung salat Allahu Akbar kan enggak mungkin itu. Jadi tidak mungkin. Jadi paling awak dhewe selama hidup itu cara di total nek salat 5 waktu itu hanya 1,5 tahun mungkin. Turumu 8 jam itu berarti kita tidur selama 20 tahun. Ngene kok ameh munggah swarga tanpa meminta bantuan, meminta katrol dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara cah sentul ya dapuranmu lele, orang ngilo. Jadi enggak pantas kita itu munggah swarga nek ora dikerek karo Kanjeng Nabi, nek ora gandulan karo jubahe Kanjeng Nabi ya. Makanya perbanyaklah baca sholawat. Seperti Abah Faiz ini, setiap pertemuan itu nek ameh pamitan itu mesti shollu ala Nabi Muhammad. Nah, ini
terdengar sedikit geli, tapi pas tak pikir-pikir ya bener ya. Jadi saya ngomong janjane orang maca sholawat, akhirnya maca sholawat. Mudah-mudahan kita semua didaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya saya di sini itu orang yang paling minder ya, karena samping-samping saya ini alim alamah semua, Ustadz Madun, nah, terus siapa? Pak Fatkur, Ustadz Zaim, kemudian Abah Faiz Aminuddin. Jadi, tapi alhamdulillah saya merasa bodoh itu artinya Gusti Allah itu masih sayang kepada saya. Jadi nek wong sing wis disetting goblok karo pangeran niku wis ora duwe rasa bodoh. Lah nek aku ning samping-sampinge wong pinter akhirnya merasa bodoh, nah berarti aku ya berpotensi jadi wong alim seperti beliau-beliau. Termasuk kita semua yang hadir di sini. Amin, Allahumma amin. Tadi Pak Madun telah menyampaikan tentang jamiah, cita-cita di masa depan. Abah Faiz juga, Pak Zaim juga. Nah, termasuk aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, saya juga akan menyampaikan hal serupa. Jadi ben ora suwu adab. Kok nek bahas tema liyane kok darani peminter tenan saiki, sombong tenan saiki. Dari cah bayi, cah cilik arek sombong. Liya-liyane membahas tentang masa depan kalian, maka saya juga akan sami'na wa ata'na tak tambahi sithik-sithik. Nah, tentang dakwah di masa depan. Pak Zaim tadi ngendikan santri adalah sudah diorder oleh masyarakat untuk menjadi penuntun ummah. Jadi termasuk santri itu non tak ro. Nah, itu singkatannya dek ben iku wis tak dohno kabeh ya. Salah satunya adalah ro, yaitu roisul ummah. Jadi sing mimpin ummah, sing mimpin wong akeh, mimpin wong berah itu kanggone bangsa santri. Jajal deleket nggone masyarakat, di masyarakat kalian coba yang bisa mimpin tahlil, yang bisa ceramah, yang khotbah di masjid, rata-rata semuanya santri. Latar belakangnya adalah santri, minimal tahu ngaji. Nah, cuma bagaimana berdakwah di masa depan, cuma bagaimana kalian nanti memahami kondisi masyarakat. Nah, ini saya pengen cerita tentang ulama-ulama terdahulu. Tidak spesifik menyebut nama ulama siapa, nah, tapi saya ambil contoh saja. Jadi ini kebetulan malam peringatan nisfu Sa'ban yang agak expired. Nah, tapi belum expired banget, selama masih Sa'ban kita yang memuliakan bulan Sa'ban ini insya Allah juga mendapat barokahnya nisfu Sa'ban. Ini kena go titenan. Jadi urung ana penelitian kok BMKG urung ana penelitian. Tapi wong-wong kawak khususnya ulama-ulama yang tinggal di lereng Gunung Muria itu wis duwe titenan. Angger ameh malam nisfu Sa'ban, entah 2 hari atau 1 hari sebelumnya pasti terjadi hujan minimal gerimis. Nah ini BMKG ora ngerti. Nah, tapi ulama-ulama dulu sudah punya titenan. Maksudnya apa? Maksudnya itu udan gerimis itu diistilahkan dengan ngumbah godhong gedang. Ngumbah godhong gedang. Godhong gedang itu nanti ketika peringatan puncak malam nisfu Sa'ban, malam 15 Sa'ban, iku engko digo buntel takir iku apa Pak? Takir Abah Faiz apa Pak? Yang isinya itu berkatan itu loh. Jadi wong depen itu kan kumpul ning gone masjid maca Yasin ping 3 terus didongani karo kiyaine. Nah, akhirnya pulang membawa berkat, dan berkat itu yang membawa ya kita sendiri ya. Jadi meng ijolan tok. Tapi wis itu barokah doa. Daun pisang itu digunakan untuk membungkus berkat. Mulakno sedurunge malam nisfu Sa'ban kena dienggo titenan mesti terjadi hujan minimal gerimis. Sebenarnya ini mengandung makna yang sangat dalam. Jadi Nabi pernah ngendikan, saya lupa hadisnya, cuma saya gak berani nyontek, gengsi ya Pak Zaim, mas nyontek, masa aku nyontek ya, gengsi aku. Sing intine
Setiap malam nisfu Sa'ban Allah itu memantau hamba-hambanya melalui para malaikat, kemudian mengampuni semua dosa hambanya yaitu umat Islam kecuali dua golongan. Yang pertama adalah orang yang melakukan syirik. Yang pertama al-musyriku. Dan yang kedua adalah as-sahna. Sahna itu orang yang di dalam hatinya masih ada kebencian. Nah ini ulama-ulama, kiai-kiai, para wali, generasinya Wali Songo, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus, leh dakwah iku halus. Wong iku ora kok langsung di ngapura kabeh dosanem kecuali sing syirik, sing sahna. Nah, orang ngetokno dalil sing nehi-nehi ndak. Tapi dengan menggunakan simbol ngumbah godhong gedang. Godhong gedang itu apa? Godhong gedang adalah simbol atau perlambang dari hati kita. Atinem iku godhong gedang. Sing mbok wadahi apa? Sing mbok wadahi apa? Iman. Ada lagi sifat-sifat yang ada di dalam hati kalian. Maksudnya ben sekirane awak dhewe di ngapura karo Gusti Allah nalika malam nisfu Sa'ban, atine kudu resik, godhong gedange dikumbah, atine diresiki. Nek wadahe resik, otomatis dalamnya juga bersih. Jajal kowe tak wahi piring kebak blek ketok terus tak iseni spaghetti terus tak wehno kowe kira-kira mbok pangan apa ora? Kamu sih jare. Sate, sate ayam ndak enak, sate Cak Sabar. Nah, yang aromanya tercium dari radius 500 meter. Nah, ambune swedep. Tapi didosok piring sing kotor penuh dengan kuman, ana sindate sithik-sithik, sate pateng penculut, crut. Gelemangan ora kira-kira? Ndak mau makan. Makanya apa? Wadahe resik. Otomatis makanan yang tersaji juga baik untuk kesehatan. Nah iki gaya dakwah ulama pada masa zaman dahulu. Jadi ora sithik-sithik langsung dalil, sithik-sithik langsung syirik, kafir, musyrik. Aneh itu. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah selama berapa tahun Pak Fatkur? Dakwahnya Nabi Muhammad itu kurang lebih 23 tahun nggih. Nah, Nabi Muhammad itu berdakwah 23 tahun itu kanggo Islamno wong. Sing ngaku umate zaman saiki dakwah lagian malah sing wis Islam di kafir-kafirno. Nah ini jangan sampai. Jadi nanti ketika kalian berada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, berdakwah, bergaul dengan masyarakat, gunakanlah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Nah, jadi mengalir pesene Kanjeng Sunan Kalijaga, angklaras ilining banyu, angeli anging ora keli. Jadi menyelaraskan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, tapi tidak larut dalam kegiatan-kegiatan negatif yang ada dalam masyarakat itu. Jadi ning desa mono acara zakat fitrah, nyerak, dadi panitia, ndak apa-apa. Dengan cara itu kalian bisa menyampaikan, ana sing kurang pas iso niki kinten-kinten pun saya dereng. Wah nek durung saya kadose nganu, nek menurut guru kula, guru fikih nek kene sapa sing mulang fikih? Ustadz yang di pondok siapa ya Ustadz? Pak Fathur. Nah ini kalau menurut nek miturut guru kula niku saking kitab niki niku nggih saenipun ngeten-ngeten. Ikut terjun di masyarakat. Ana kegiatan apa melu? Kegiatan apa ikut? Jadi begitulah cara berdakwah dan bermusyarakah. Itu alhamdulillah. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya wis bengi ya. Nah ini gongnya nanti biar ditutup oleh Pak
Fatkur. Jadi intinya dari apa yang oh iya sengleh, Pak Zaim sengleh. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan adalah berbaurlah dengan masyarakat. Nah, kalau kita di tengah-tengah masyarakat khususnya kita harus berbaur dengan mereka-mereka yang menghidupkan organisasi Nahdlatul Ulama. Kowe engko nek wis melu terjun ning gone NU, wis ora lah mikir, wis dipikir karo Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, soal maisah, soal duit, soal bayaran, kowe angger ikhlas ning gone Nahdlatul Ulama, sing lanang yo ning gone Ansor, Banser, Pagar Nusa termasuk banom-banomnya, sing wedok ning gone Fatayat, Muslimat Ketuan ya. Fatayat, Ibnu, nah mulai saiki melu Ibnu. Soal kehidupan jangan kalian pikir, wis dipikirno Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah kula santrine jenengan melu ngurip-ngurip NU nelongso terus mesti dipikir Mbah Hasyim Asy'ari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yaufiquna ila ma fi khairun nahdlatul ulama wan nahdiyin wa nahdiyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.